Halo rekan-rekan pengusaha laundry di Indonesia, salam kucek. Kali ini saya akan membahas perbedaan setrika uap dengan setrika listrik ya. Nah, ini di depan saya sudah ada setrika listrik dan sebelahnya setrika uap. Kalau setrika listrik tentu saja sumbernya dari arus listrik ya, langsung colok ya. Sedangkan setrika uap tidak memakai listrik sama sekali, 0 watt. Dia memakai gas. Nah, jadi nanti saya bahas tentang cara kerjanya ya. Kita kalau misalnya modal setrika listrik itu pasti lebih murah ya. Mungkin di atas sekitar 200-300, mungkin di bawah itu kita bisa mendapatkan harga setrika listrik ya. Mungkin agak lebih mahal lagi, ada yang setrika uap tapi sebenarnya bukan uap ya, cuma memancurkan air aja gitu ya, gosok. Sedangkan harga setrika uap mahal ya, sekirahan 2 jutaan atau mungkin kurang dikit tergantung modelnya ya. Kalau misalnya pakai boiler standar itu sekitar 2 atau 3 juta, itu kapasitas kecil ya, sekitar 5 atau 10 liter. Sedangkan ada yang setrika uap juga memakai modifikasi seperti panci presto gitu ya, itu sekitar modal 1 juta, mungkin kalau bisa sendiri bisa dikerjakan ya. Kenapa lebih mahal? Karena setrika uap itu komponennya adalah biasanya selain kepala setrika ini sendiri juga ada boilernya, seperti boiler kayak tempat penampungan air nanti direbus gitu ya, penampungan air, kemudian kompor seperti itu, kemudian ada meja khusus yang bolong-bolong seperti itu, enggak juga nggak masalah sih sebenarnya. Nah, jadi kemudian selang, ada selang ke tempat boiler dan selang pembuangan seperti itu. Nah, saya tidak bisa mendemonstrasikan karena ini di studio ya. Kemudian alat kerjanya sudah disebutkan itu. Kalau setrika listrik misalnya meja, cukup meja dan setrika aja. Kemudian kain yang mau setrika, entah baju seperti kaos, kemeja atau apa gitu, terus celana. Nah, tinggal ditaruh di meja, kita colokkan, nah kita setrika deh. Sedangkan kalau alat kerjanya sudah disebutkan ya, setrika uap itu ya selain meja itu biasanya yang bolong-bolong karena itu ada tekanan uapnya gitu. Kemudian boiler, nah, terus selang selain kepala setrika itu sendiri untuk mengeluarkan uap sebagai pengatur uapnya. Kemudian kebiasaan cara kerjanya biasanya kalau di setrika listrik itu duduk ya, kita duduk, nah terus cara kerjanya itu digeser-geser. Nah, ini kain terus geser itu panas ya. Nah, sedangkan setrika uap itu biasanya orang operatornya atau orang yang melakukan pekerjaan ini itu berdiri ya, berdiri, kemudian bukan digeser tapi ditekan, nah tekan, dan digeser juga nggak terlalu banyak, menggeser hanya nendang, jadi nggak terlalu ini. Ada model setrika yang geser di sini juga, ada yang tekan, kalau yang model ini tekan ya. Nah, pas saat menggeser atau menekan itu keluar uap dari sini, jos, nah jos langsung gitu. Jadi nggak terlalu banyak
menggeser, hanya perlu yang apa yang dikerjakan gitu. Kemudian kalau setrika listrik itu langsung bisa dipakai ya, kita colok sambil ada pepatah mungkin sambil menggosok itu ya, sambil menunggu panas ya langsung digosok aja pekerjaannya gitu, karena akhirnya juga panas. Tapi untuk hal ini ya setrika uap itu nunggu boiler air mendidih dulu, kemudian kita tes. Nah setelah mendidih di boiler ada pengatur tekanan sampai berapa bar, kemudian kita tekan, kita atur. Nah langsung disiap baru kita pakai. Jadi menunggu waktu ya cukup lama tergantung kapasitas boilernya. Ada yang kapasitas boiler ada yang ukuran 5, 7, 10, 15, 20, 25, 35 bahkan mungkin lebih ya. Nah seperti itu untuk biasanya untuk usaha laundry atau garment, itu yang laundry di pinggir jalan atau di rumahan semua kayak seperti itu. Kalau biasanya kalau laundry rumahan skala kecil boleh memakai setrika listrik aja dulu ya. Kalau sudah banyak kapasitasnya mau nggak mau upgrade ke setrika uap ya. Mengapa demikian nanti bisa dijelaskan. Kemudian ini lambat ya, dalam artian kita nyetrika, kita udah dibalik tetap aja masih perlu di kain yang sebelahnya masih lecek gitu. Nah dibalik gosok lagi. Kalau ini enggak, langsung jos itu dibaliknya juga udah langsung rapi gitu. Nah, jadi langsung cepat. Apalagi misalnya saya sendiri memakai setrika listrik itu, kalau misalnya kita 10 kilo aja udah pegel sekali ya, membosankan. Nah kadang-kadang kalau pekerja gitu, kalau menggosok setrika listrik sambil biasanya main HP, nambah lambat lagi tuh nonton YouTube atau apa, jadi malah lambat biasanya seperti itu. Kalau ini di memakai setrika uap ditantang untuk cepat, karena boros dong kalau misalnya kita sambil lihat YouTube gitu, lihat drama Korea, drakor gitu sambil gosok, nggak bisa. Harus ini berarti harus fokus berapa kilo itu langsung dikerjakan. Kemudian kalau ini ya udah pasti rumah tangga itu udah, kalau laundry yang sudah memakai ini dan udah tergede pasti tahu kelemahannya di sini apa. Terbakar ya, kain pelanggan terbakar, bisa terjadi ya, sering lah, apalagi kain tertentu yang berbahan halus gitu terbakar. Kemudian jadi ya kita nggak bisa misalnya kita membuat garis baru malah timbul garis baru. Kalau pakai ini bisa, nggak mungkin ini terbakar, ditaruh sampai sejam 30 menit gitu dengan setrika uap yang nyala, dijamin tidak membakar kain gitu ya. Kain apapun tidak bisa membakar, karena ini bukan api, uap air gitu. Apa yang mau dibakar nggak ada gitu. Nah, ini panas karena uap aja, air, jadi tidak membakar kain seperti itu. Kemudian ya, dari kelemahan lain, investasinya murah ya, tadi ya udah disebutkan, cepat rusak ya. Ini kalau kita laundry dengan kapasitas misalnya 100 kilo per hari, tiap hari datang itu 3 bulan, 6 bulan, 4 bulan itu harus ganti, dan nggak murah kan gitu. Ganti bisa 200, 300, milik merek-merek terkenal seperti Philips. Nah, biasanya yang dicari seperti itu. Nah, kita walaupun servis, ada tukang servis nih, tetap aja rusak karena tiap hari itu dipakai, di porsir tenaga untuk menyetrika sekian
puluh kilo tiap hari, kadang sampai lembur seperti itu. Bagaimana ya, nggak bisa jebol ini. Kalau ini sampai bertahun-tahun nggak bakal rusak ya, paling rusak boilernya karena mungkin karat, nggak bisa diperbaiki gitu. Kemudian yang terakhir mungkin cara menyemprotkan pewangi atau parfum ya. Pada saat menyetrika biasanya pakai setrika listrik itu dibantu alat ini ya, pakai pelicin setrika ini. Kemudian ini plan pelicin setrika ya, atau pewangi laundry, tapi ini buat menyetrika juga, untuk menyetrika biasanya seperti itu. Atau mungkin di pasaran kalau bapak atau ibu di warung-warung di spray gitu, jenisnya di spray. Nah seperti itu. Jadi ini ditaruh di sini dulu di tempat semprotan gitu bang. Kemudian saat menyetrika, nah kain ini misalnya berkerut-kerut, kita semprot-semprot lalu setrika, kan seperti itu. Nah sedangkan ini tidak ya, tidak perlu pakai setrika, memakai spray atau pelicin setrika. Kemudian untuk finishing ini sekaligus bisa langsung pakai ini terus finishing. Kita tuangkan juga ke botol yang berikutnya, jangan dicampur ya. Nah, langsung bisa semprot. Finishing itu terakhir kali, parfum terakhir itu. Jadi parfum terakhir langsung semprot, bisa langsung packing ke plastik itu. Sedangkan ini nggak bisa, ini tanpa perlu, ini kalau ini pakai setrika uap tanpa perlu spray atau pelicin setrika, tapi langsung finishing, tapi menunggu kering, jadi uap. Biasanya kan kalau di setrika baju pakaian sudah setrika uap, biasanya masih lembab-lembab gitu, harus dinginkan dulu. Walaupun meja setrika uap sudah ada bolong-bolong, atau misalnya ada yang vakum, pakai vakum, nah, biasanya nggak langsung kering. Tapi ada juga yang langsung, saya pernah memakai langsung vakum, itu bisa kering, bisa langsung semprot. Biasanya tapi laundry itu agak mahal ya, jadi dia memakai setrika meja yang bolong-bolong, jadi nunggu kain itu kering baru disemprot dengan parfum finishing. Nah mungkin seperti ini dulu tentang perbedaan setrika uap dan listrik yang perlu saya sampaikan ya. Lain kali mungkin saya sambung lagi dengan pembahasan lain. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton.